Selamat datang di channel kami Digitalgo. Di materi kali ini kita akan belajar cara untuk membuat website dari nol ya sampai publish. Nah, website yang akan teman-teman buat di materi ini sebagai studi kasus adalah seperti ini ya. Bisa diakses di demo.digitalgoindonesia.com. Tampilannya nanti seperti ini websitenya. Ada halaman utama, kemudian ada beberapa menu juga di sini yang akan kita gunakan ya, seperti ini. Nah, di materi kali ini kita akan kupas tuntas bagaimana Anda bisa membuat sebuah website seperti ini. Jangan khawatir bagi Anda yang pemula dan belum pernah membuat website sama sekali sebelumnya, Anda akan mampu membuat website setelah Anda menonton video ini sampai dengan selesai. Sebelum kita lanjutkan ke praktek pembuatan website, ada 7 langkah yang harus teman-teman lakukan untuk bisa membuat website yang bagus ya. Yang pertama adalah kita harus menentukan dulu jenis website yang akan kita buat. Jenis website itu ada banyak ya, ada website perusahaan, ada website toko online atau e-commerce, ada website membership, ada website macam-macam ya jenisnya. Nah, yang kedua, setelah kita menentukan kita mau membuat jenis website apa, kita harus memiliki domain dan hosting. Jadi, domain dan hosting ini adalah tempat untuk kita menyimpan file-file website kita. Jadi, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu domain dan hosting, saya jelaskan ya. Nah, hosting itu ibaratnya adalah sebuah tanah, sedangkan domain adalah alamatnya. Misalnya, website itu kita ibaratkan sebagai rumah ya. Jadi kita akan membangun sebuah rumah. Untuk membangun sebuah rumah, teman-teman memerlukan sebuah lahan. Nah, lahan inilah yang disebut dengan hosting. Jadi lahan kosongnya disebut dengan hosting. Nah, rumah ini agar bisa diakses atau dikunjungi itu memerlukan alamat. Alamatnya itu disebut dengan domain. Nah, kemudian infrastruktur untuk mengakses alamat ini disebut dengan internet. Jadi seperti ini gambaran domain dan hosting. Nah, di Indonesia ada banyak penyedia layanan domain dan hosting ya. Teman-teman bisa menggunakan niagahoster.com ya, atau bisa juga rumah web ya. Ini silakan teman-teman register di sini. Kemudian teman-teman bisa pilih ya paket yang sesuai dengan budget yang teman-teman miliki. Tapi ini wajib untuk dimiliki ya jika teman-teman ingin mempublish websitenya di internet. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah penyedia layanan web hosting. Jadi mereka menjual tanah kosong dan domain nih dan alamatnya agar kita bisa membuat websitenya. Nah, cara membelinya teman-teman bisa pilih paketnya langsung ya. Di paket hostingnya di sini, kemudian pilih share hosting, kemudian teman-teman tinggal lakukan register. Nah, budgetnya teman-teman silakan sesuaikan ya. Ini pun sama kurang lebih. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan akses ke si panel. Simpan dulu istilah si panelnya, kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Jadi setelah teman-teman mendapatkan domain dan hostingnya, langkah selanjutnya adalah kita akan menginstal WordPress-nya. WordPress ini kita gunakan sebagai pembuatnya, jadi tukangnya ya. Jadi grand plan-nya itu adalah menggunakan WordPress. Nah, setelah kita menginstal WordPress, langkah keempat adalah kita akan menginstal plugin. Plugin ini kurang lebih seperti interior ya. Apa-apa saja yang kita butuhkan untuk menjadikan sebuah website ini sebagai rumah yang kita inginkan. Nah, kemudian kita akan memilih themes-nya atau appearance-nya atau tampilannya. Mau kita cat warna apa, mau kita kasih genteng seperti apa, mau kita tambahin kaca seperti apa. Nah, ini adalah temanya. Jadi kita akan merubahnya. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan edit halaman website tanpa kita harus coding ya atau menuliskan kode seperti programmer ya. Jadi kita bisa langsung edit-edit ini, misalnya di lantai 1 kita mau partisi menjadi ruang tamu, kemudian ada kamar dan lain-lain. Kita akan bangun sedemikian rupa. Nah, kita bisa menggunakan page builder plugin. Nanti kita akan belajar. Kemudian yang terakhir, optimasi website. Nah, optimasi website ini penting ya teman-teman. Jadi agar orang-orang yang melewati jalan ini tidak mengalami hambatan dan aksesnya ini cepat gitu ya. Nah, itu disebutnya dengan optimasi website.
Untuk lebih detailnya, jika teman-teman ingin mengetahui cara optimasi website ya, karena ini poin kritikal juga, teman-teman silahkan kunjungi link ini digitalgo/landing page super fast. Jadi teman-teman bisa mendapatkan skor website ya dengan seperti ini harga targetnya. Jadi ini sangat berpengaruh ya. Jadi teman-teman silakan akses di sini, diajarkan di kelas ini bagaimana cara untuk bisa mengoptimasi website agar memiliki kecepatan yang bagus. Nah, demikian langkah-langkah ya 1 sampai 7 yang akan teman-teman lakukan di video kali ini. Kita akan praktekkan satu persatu sampai websitenya jadi. Setelah teman-teman menentukan website apa yang akan kita buat ya, dalam hal ini dalam studi kasus ini kita akan membuat sebuah website perusahaan seperti ini ya. Nah, setelah kita tentukan kita mau membuat website apa, langkah kedua adalah kita harus memiliki domain dan hosting ya. Setelah sebelumnya saya sempat bahas sedikit, nah sekarang kita akan praktekkan bagaimana cara mendapatkan domain dan hosting. Di sini ada 2 jenis domain dan hosting ya, ada yang berbayar, ada yang gratis. Silakan teman-teman gunakan. Goalnya adalah kita akan menginstal WordPress di domain dan hosting tersebut. Nah, caranya juga ada beberapa sebetulnya. Kita bisa menggunakan domain dan hosting atau bisa juga dengan menggunakan komputer kita pribadi. Jadi tanpa harus memiliki domain dan hosting, kita bisa menginstal WordPress. Silakan teman-teman tonton caranya di channel ini juga, yaitu cara menginstal WordPress di localhost tanpa domain dan hosting. Nah, di pembahasan ini kita akan mencoba mendapatkan domain dan hosting dengan cara berbayar terlebih dahulu. Jadi untuk bisa memiliki domain dan hosting, teman-teman harus membeli di penyedia layanan domain dan hosting. Di sini saya merekomendasikan 2 penyedia layanan ya, yang sudah saya coba sendiri dan terbukti bagus sejauh ini, yaitu di niagahoster.co.id atau niagahoster.com dan rumahweb.com. Nah, caranya teman-teman silakan buka websitenya ya, rumah web misalnya. Kemudian pilih hosting ya, kemudian teman-teman pilih yang share hosting atau WordPress hosting juga boleh. Nah, oke, ini kita pilih. Kemudian scroll ke bagian bawah, ini biaya bulanannya teman-teman sesuaikan dengan budget yang teman-teman miliki. Misalnya pilih yang ini ya, yang small. Jadi 17.000 per bulan. Oke, kita pesan sekarang. Kemudian kita tentukan dulu domainnya. Misalnya Digitalgo. Kita klik search. Nah, seperti pembahasan saya sebelumnya bahwa hosting itu adalah tanah kosongnya, sedangkan domain adalah alamatnya. Nah, sekarang kita sedang mencari dulu lokasinya nih, alamatnya sudah ada yang pakai atau belum. Nah, ini yang merah seperti ini not available berarti sudah ada yang pakai. Kita tidak bisa menggunakan lagi. Nah, yang hijau ini yang bisa kita gunakan. Oke, misalnya kita pilih yang .co.id. Nah, seperti ini. Ini ada biayanya yaitu 300.000 per tahun. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada kategorinya. Teman-teman biarkan ya, karena kita akan membeli dengan hostingnya. Kemudian, nah di periode billing teman-teman bisa mendapatkan gratis domain kalau teman-teman membeli dengan pilihan paket 1 tahun. Oke, yang lainnya bisa teman-teman skip ya, bisa teman-teman abaikan, lalu teman-teman tinggal login di sini ya, atau bagi yang belum pernah mendaftar bisa daftar dulu. Nah, nanti teman-teman tinggal lakukan checkout seperti ini. Nah, tinggal di checkout. Nanti setelah teman-teman klik tombol checkout ini, teman-teman akan dibawa ke halaman pembayaran. Silakan lanjutkan dengan proses transfer. Nah, setelah transfer biasanya tidak perlu waktu lama, nanti akan langsung aktif. Setelah aktif, teman-teman akan mendapatkan akses ke member areanya dan juga ke si panelnya. Jika teman-teman kebingungan, teman-teman bisa menghubungi kontak center atau live chat di sini. Jadi tinggal dihubungin aja ke supportnya ya. Nah, ini bisa chat langsung. Departemennya bisa pilih technical support, kemudian namanya siapa. Nah, halo rumah web, tolong bantu aktifkan web hosting saya.
misalnya gitu. Terus disebutkan tadi domainnya apa, misalnya digitalgo.co.id. Nanti dia akan pandu. Jadi teman-teman tinggal submit ya. Seperti itu cara membeli web hosting. Nah, untuk bisa mengakses si panelnya, saya asumsikan teman-teman nanti setelah membeli mendapatkan akun ke si panelnya. Nah, untuk mengakses si panelnya, teman-teman cukup dengan membuka alamat websitenya seperti ini. Saya sudah beli sebelumnya ya, digitalgo.xyz. Ini untuk praktek ya. Kemudian /si panel, si cpanel. Nah, ini untuk mengakses si panelnya. Jadi, untuk teman-teman bisa masuk ke area sini, ke area hosting yang sudah teman-teman beli, kemudian membangun rumah dan lain-lain, teman-teman butuh pintu masuk nih, butuh akses masuk ke perumahannya dan ke lahan teman-teman sendiri. Jadi ceritanya ini digembok nih. Nah, inilah pintu masuknya gitu ya. Jadi teman-teman nanti aksesnya seperti itu. Jadi aksesnya ke nama domain /cpanel. Berikutnya adalah kita akan melakukan proses instalasi WordPress di domain dan hosting yang sudah kita beli. Jadi saya asumsikan teman-teman sudah memiliki domain dan hostingnya. Kemudian teman-teman silakan akses ke si panel masing-masing ya. Dan kita akan melanjutkan dengan proses instalasi WordPress-nya. Caranya adalah kita masuk ke si panel, kita scroll ke bagian bawah. Teman-teman cari bagian Softaculous app installer. Kemudian pilih WordPress, kita klik. Kemudian kita scroll ke bagian bawah, di sini ada tombol install now, kita klik. Dan domainnya kita biarkan seperti ini ya. Kemudian indirectory-nya teman-teman hapus. Jadi kalau teman-teman tidak hapus, misalnya tadi taruh seperti ini, maka nanti alamat websitenya jadi https digitalgo.xyz/wp ya. Jadi ininya dibawa. Nah, tapi kalau kita kosongkan, nanti webnya akan bisa diakses di digitalgo.xyz saja. Untuk versinya kita biarkan yang terbaru saja. Teman-teman bisa pilih yang terbaru yang paling atas ya. Kemudian set name-nya kita bisa isi seperti ini. Nah, untuk admin usernya silakan teman-teman isi ya dengan akun masing-masing. Oke, ini kita biarkan. Lalu kita bisa langsung install. Jadi di bagian theme-nya kita abaikan terlebih dahulu ya. Kita langsung klik install. Kita tunggu sebentar. Oke, kalau sudah ada tulisan seperti ini, artinya proses instalasi WordPress sudah selesai. Jadi teman-teman bisa mengakses websitenya di sini dengan cara klik kanan, open link in new tab ya. Nah, ini websitenya dan ini belum ada isinya ya karena kita belum customize. Nah, kemudian untuk bisa mengcustomize, jadi kita sudah ada di dalam rumah nih, tapi rumahnya ini masih kosong nih, masih belum dicat, belum ada interiornya, belum ada sekat-sekatnya dan lain-lain. Jadi baru bangunan temboknya saja nih sama atapnya dan kita akan dekorasi rumahnya. Nah, caranya adalah kita harus masuk ke dalam sini, ke dashboard kita bilangnya. Caranya adalah kita klik kanan WP admin. Jadi cara aksesnya adalah nama website /wp admin. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah tampilan dashboard WordPress-nya. Jadi ingat ya teman-teman, kalau mau mengaksesnya adalah nama domain /wp admin. Oke. Berikutnya kita akan melakukan instalasi plugin. Jadi plugin itu kita butuhkan agar kita tidak perlu membuat dari awal untuk isi dari website kita. Misalnya kita akan membuat sebuah kursi ya atau kitchen set misalnya di sini di dalam website yang sudah kita buat. Nah, kita tidak perlu membuat dari awal misalnya mulai dari membeli
bahannya, kemudian kita potong-potong sendiri, kemudian kita rakit sendiri. Tidak perlu seperti itu. Jadi kita cukup membeli kitchen set yang sudah jadi lalu kita tempel di website kita atau di rumah kita. Nah, dalam hal ini plugin ada yang berbayar, ada yang gratis. Dan untuk WordPress dukungannya luar biasa banyak. Ada ratusan ribu plugin yang bisa kita pakai untuk semua jenis kebutuhan website yang kita perlukan. Jadi sudah ada semua, tinggal kita tahu saja plugin dan fungsinya apa. Kurang lebih seperti itu. Nah, cara untuk install plugin, teman-teman masuk ke menu dashboard tentunya. Kita akan pilih menu plugin. Jadi di sini ada dua mode ya websitenya. Ini saya berikan contoh. Pertama adalah mode user ya. Di sini yang kedua adalah mode admin. Jadi mode user itu apa-apa yang terlihat oleh umum ya, oleh user biasa selain kita. Sedangkan untuk mengadministrasi atau melakukan pengaturan, melakukan edit, melakukan penambahan halaman, menu dan lain-lain itu adanya di menu dashboard. Ya, jadi istilahnya dashboard. Jadi teman-teman harus login ke dashboard melalui nama domain /wp-admin. Oke, kita akan lanjut ke penginstalan plugin. Kita klik menu plugin, kemudian add new. Ada dua plugin yang teman-teman perlukan minimal ya, dua yang diperlukan untuk bisa membuat sebuah website seperti ini. Yang pertama adalah sebuah page editor, yaitu kita menggunakan Elementor. Nah, jadi teman-teman silakan search di kotak search ini ya. Keywordnya adalah Elementor. Kita install now. Jadi Elementor ini adalah sebuah page builder. Artinya apa? Misalnya kita mau membuat sebuah kamar di sini. Kita tidak perlu memasang batu bata dan lain-lain. Kita tidak perlu menulis script dari awal. Kita cukup drag and drop saja. Nah, itu disebut dengan page builder. Namanya adalah Elementor. Nah, ketika sudah install, lalu kita activate di sini. Oke. Yang kedua, nah ini seperti ini artinya sudah aktif ya. Kalau yang tidak aktif tuh dia tidak bold. Nah, yang kedua, plugin yang kita butuhkan, kita add new ya. Nah, di sini kita butuh starter template. Saya menggunakan yang ini. Starter template, Elementor, Gutenberg, dan Beaver ya. Dari Brainstorm. Ini sudah ada 1 juta instalasi ya yang aktif sekarang. Kita klik install. Kemudian kita activate. Nah, jadi dua plugin ini yang minimal harus ada atau teman-teman install ya untuk bisa kita membuat website. Nah, jika teman-teman ingin menginstal plugin lain, teman-teman bisa klik di sini di menu plugin, kemudian pilih add new. Lalu teman-teman bisa cari plugin apapun di sini, misalnya untuk toko online, kita butuh WooCommerce. Nah, ini tinggal di search aja. Nanti tinggal diinstal lalu diactivate. Atau kita memiliki plugin dari luar. Nah, bisa kita juga upload pluginnya, kita pilih filenya, lalu kita install. Seperti itu teman-teman cara install plugin di WordPress. Langkah selanjutnya adalah kita akan menentukan themes atau memilih tema dari website kita. Ini interiornya sudah ada, kita sudah pasang pluginnya, kemudian bentuk rumahnya kita sudah tentukan atau jenis websitenya sudah kita tentukan. Nah, sekarang kita akan mulai pengecetan, misalnya mau diwarnain warna hijau atau tampilannya mau kita percantik. Nah, kita membutuhkan sebuah tema agar kita tidak mulai dari awal. Caranya tadi menggunakan plugin yang satu lagi ya, atau di menu appearance themes di sini. Tapi kita akan praktekkan dengan menggunakan plugin tadi. Caranya kita ke menu plugin, install plugin. Ini cara merubah tema menggunakan starter template ya. Kemudian klik see library. Kemudian diklik ini. Nah, jika muncul seperti ini, teman-teman pilih yang Elementor karena tadi page builder-nya kita menggunakan Elementor. Maka akan muncul banyak plugin yang bisa teman-teman langsung gunakan. Di sini ada dua jenis, yang premium yaitu yang berbayar atau yang tidak ada tulisan premiumnya yaitu yang gratis. Nah, di sini kita akan menggunakan yang gratis ya. Nah, teman-teman bisa filter di sini. Pilih yang free. Kemudian scroll ke bawah ya. Oke.
Nah, kita akan pilih yang teks startup yang ini. Ini teman-teman misalnya sudah menentukan ya. Ini kita klik. Kemudian pilih import complete site. Jadi ini kita akan gunakan semua page-nya ya. Ini kita klik. Kemudian ini teman-teman bisa pilih yang mana saja. Ini tidak pengaruh ya. Ini saya pilih yang myself. Kemudian kita klik next. Dan di bagian ini kita skip saja. Nah, ini proses importingnya sedang berjalan. Kita tunggu sampai selesai. Nah, di sini sudah muncul warning import successfully. Nah, artinya kita sudah berhasil membuat website ya. Kita tinggal klik di sini view site. Nah, sudah jadi websitenya dan kita akan coba ubah-ubah tampilan ini sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Untuk mengubah isi dari websitenya, kita bisa memilih menunya terlebih dahulu. Misalnya yang mau kita ubah adalah di bagian home terlebih dahulu seperti ini. Kita klik ya. Nah, kata-kata ini mau kita ubah misalnya. Nah, caranya teman-teman klik edit with Elementor. Jadi ini hanya akan muncul kalau teman-teman sudah menginstal plugin Elementor tadi. Ya, kita klik. Nah, maka kita akan dibawa ke halaman page editornya atau page buildernya dari Elementor. Nah, seperti ini. Ya, jadi ini yang bisa kita rubah ya. Ini cara merubahnya teman-teman misalnya mau merubah headline ini. Caranya tinggal arahkan mouse-nya ke tanda pensil ya, ke sini ya. Nah, ini tinggal diklik ya. Setelah diklik, teman-teman bisa ubah di bagian kiri sini. Oke. Raih goal impianmu misalnya gitu ya. Ini. Lalu setelah melakukan perubahan ya, ini kita klik update. Ini diklik update agar hasilnya bisa berubah. Lalu untuk melihat hasilnya, teman-teman bisa ke bagian preview change. Ini diklik yang tanda mata ini ya. Ini diklik. Nah, maka ini sudah berubah. Oke. Kemudian untuk menambahkan elemen baru, caranya teman-teman bisa kembali ke bagian sini. Ini caranya adalah kita arahkan ke bagian bawah sini ya. Lalu teman-teman lihat nih, ada tanda plus, ada titik 63 ini dan ada tanda close. Yang tanda ini adalah untuk menghapus ya. Nah, untuk menghapus seperti ini. Sedangkan untuk tanda titik 6 ini adalah untuk memilih section yang mau kita ubah. Jadi ini akan terpilih semua yang ada di dalam kolom. Sedangkan untuk menambahkan elemen baru seperti menambahkan gambar, video, galeri, dan lain-lain, itu teman-teman harus klik tombol yang plus ini ya. Kemudian dipilih yang ini, add new section. Nah, ini muncul kolomnya. Jadi teman-teman akan menambahkan elemennya dalam bentuk berapa kolom? 1, 2, 3, dan seterusnya. Saya pilih 1 misalnya. Kemudian tanda plusnya saya klik lagi, baru muncul di sini elemennya. Misalnya mau ditambahkan judul. Nah, ini tinggal drag and drop aja. Ini adalah judul misalnya. Kemudian untuk pengaturannya, teman-teman tinggal klik ini, alignment. Dan untuk merubah warna, itu ada di menu style, kemudian text color. Nah, teman-teman tinggal pilih warnanya. Tuh, berubah kan? Nah, untuk font dan jenisnya ada di bagian tipografi ya. Di sini diklik family, misalnya Arial. Kemudian size-nya bisa teman-teman atur ya, besar kecilnya di sini. Tinggal scroll saja. Kemudian tebal hurufnya juga bisa kita atur, adanya di sini semua. Nah, seperti ini hasilnya. Bagaimana kalau misalnya kita mau menambahkan gambar baru? Caranya sama seperti tadi, kita klik tanda plus di bagian yang mau kita tambahkan gambar. Ini kan di bawah judul ya. Kalau misalnya di sini tambahkan gambarnya, ini kita tinggal klik di sini aja. Ini tinggal add new, kemudian klik tanda plusnya, ada image, kita drag and drop saja ke sini. Nah, seperti ini ya. Ini kita tinggal klik gambarnya, kita bisa upload ataupun kita menggunakan gambar yang sudah ada. Seperti ini. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, nah kita akan coba hapus lagi.
Jadi teman-teman bisa langsung mengedit-edit isinya dengan menggunakan Elementor. Nah, jika teman-teman sudah selesai, teman-teman klik update ya. Untuk keluar dari mode ini, teman-teman pilih yang garis 3 ini, kemudian exit to dashboard. Nah, cara untuk editnya, tadi kan teman-teman akses langsung di sini, kemudian pilih menunya dulu ya, baru edit with Elementor. Cara kedua adalah teman-teman bisa masuk ke menu dashboard di sini, ada di menu page, all page. Ini diklik. Nah, teman-teman tinggal pilih menu mana yang mau kita edit. Misalnya yang tadi kan menu home, maka kita tinggal klik atau arahkan yang ini, edit with Elementor di menu home. Nah, kita bisa sesuaikan isi dari websitenya dengan data perusahaan kita. Kurang lebih seperti itu teman-teman cara untuk mengedit kontennya. Di sini ada banyak konten yang bisa teman-teman tambahkan ya. Mulai dari video dan lain-lain ya. Di sini tinggal diklik saja. Nah, ini ada kotak search-nya atau teman-teman tinggal drag and drop di sini. Misalnya mau menambahkan button, kemudian menambahkan video seperti ini. Nah, ini tinggal drag and drop saja. Sumbernya kita bisa pilih dari YouTube atau dari mana. Nah, seperti itu. Linknya tinggal taruh di sini. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk mengganti icon atau logo dari website kita. Nah, yang ada di sini ya. Caranya teman-teman klik customize yang ini. Kalau tadi kita menggunakan Elementor, sekarang kita menggunakan editor bawaan dari si template dan WordPress-nya. Kemudian teman-teman pilih site identity, kemudian klik yang site title and logo settings ya. Ini diklik. Nah, teman-teman bisa remove ini logonya, kemudian kita pilih logo yang baru misalnya. Nah, misalnya saya pilih yang ini, select ya. Ini cropnya kita atur dulu. Seperti ini, crop image. Nah, maka logo yang baru sudah muncul dengan logo kita. Kalau sudah, teman-teman klik publish ya. Kemudian untuk mengganti yang ini ya, icon ini, teman-teman bisa klik site identity lagi, kemudian pilih site icon ya. Misalnya kita pakai yang ini ya. Oke, kita select crop image. Nah, ini namanya favicon ya, teman-teman. Maka akan berubah seperti ini. Demikian teman-teman cara membuat website, dan untuk langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan optimasi website. Jadi untuk apa kita sudah capek-capek bikin website tapi websitenya ternyata lemot ya. Nah, hal ini bisa teman-teman ukur dulu kecepatan websitenya. Caranya kita buka gtmetrix.com ya. Di sini. Kemudian ini kan website kita ya yang sudah kita buat barusan. Ini kita copy alamatnya, klik kanan copy ya. Lalu kita paste di sini dan kita tes. Nah, kita tunggu dulu di sini. Apakah website yang sudah kita buat memiliki kecepatan yang bagus? Minimal skornya B ya. Dan proses membuka websitenya atau loadingnya itu di bawah 3 detik. Kalau blog itu di bawah 2 detik. Nah, ini sudah menjadi report dan ini skornya sudah lumayan ya. Dan kita bisa tes dengan alat ukur yang kedua, yaitu Google PageSpeed Insight. Yang ini teman-teman browsing ya, Google PageSpeed Insight, kemudian klik yang ini dan kita masukkan alamatnya di sini, lalu kita klik analyze. Di sini untuk mengukur versi mobile dan versi desktopnya juga sama. Dan kita akan lihat hasilnya sebentar lagi. Nah, ternyata untuk versi mobilenya ini skornya jelek ya, yaitu 65. Minimal ini 90 ya teman-teman, baru dikatakan adalah website yang bagus. Nah, seperti ini. Jadi di versi desktopnya sudah bagus ya, performanya sudah bagus. Nah, di versi mobilenya ini jelek. Bagaimana cara mengoptimasinya agar ini menjadi 90 ke atas? Nah, teman-teman silahkan buka ya di sini digitalgo.id/landingpage superfast.
Jadi ini ada kelas dari kami Digitalgo, yaitu cara untuk mengoptimasi sebuah landing page atau website agar memiliki skor GTmetrix-nya yang ini minimal B ya atau A, dan yang ini minimal 90 ke atas atau 100 ya. Jadi itu goalnya. Nah, ini harganya cuma 99.000 tapi manfaatnya luar biasa banyak ya. Bayangkan kalau teman-teman menjadikan websitenya ini sebagai website perusahaan kemudian diiklankan. Sayang banget kan, sudah bikin website, sudah diiklankan, ternyata banyak traffic yang bounce, jadi yang back lah istilahnya, yang tidak jadi datang ke website hanya karena websitenya lemot. Nah, di kelas ini diajarkan benar-benar kita kasih tahu detail bagaimana cara memperbaiki performa website ya. Jadi apapun website yang Anda miliki, baik itu landing page atau website perusahaan, performanya bisa diperbaiki dengan cara-cara yang ada di kelas ini. Linknya saya cantumkan juga di deskripsi ya, silakan teman-teman akses. Demikian proses pembuatan website dari nol sampai publish. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di subscribe. Untuk diskusi teman-teman bisa langsung tanya jawab dengan saya di Telegram, yang mana linknya ada di deskripsi channel ini ya. Silakan teman-teman akses dan sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Yeah.